Shalom sahabat Growing Together dimanapun Anda berada. Hari ini mari kita melanjutkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Injil kebenarannya. Nah, hari ini saya membahas satu tema yang sangat menarik adalah bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam penderitaan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang sangat besar terjadi di daerah saya, yaitu di Nias Barat, di mana ada sebuah jembatan yang termasuk panjang di daerah Nias Barat yang di bawahnya dilewati oleh sungai besar. Dan beberapa kali kami melewati bersama dengan tamu-tamu yang saya bawa, tim pelayanan dari berbagai negara yang saya bawa ke Nias Barat, dan kami melewati jembatan itu. Tidak terlalu jauh dari rumah saya. Nah, ketika kami melewati jembatan tersebut, sering sekali teman-teman ini bertanya kepada saya. Mereka bertanya demikian, "Lady, mengapa jembatan ini tidak ada pembangunan atau tidak ada perhatian dari pemerintah sama sekali?" Untuk sahabat Growing Together ketahui bahwa jembatan ini ketika dilewatin ini sangat menakutkan. Karena jembatan ini bukan terbuat dari jembatan yang kokoh yang seperti kita bisa lihat di tanah Jawa atau di tempat yang lainnya yang sangat kokoh. Tetapi jembatan ini berlubang-lubang, cukup hanya 2 ban mobil saja yang lewat. Dan itu berasal dari kayu. Bahannya adalah dari kayu. Meskipun penyangganya adalah dari baja, tetapi di atasnya adalah kayu-kayu yang sudah rapuh dan tua dan berlobang-lobang. Apalagi kalau dilewati oleh kendaraan bermotor, ini sangat berbahaya. Nah, waktu kami melewati, mereka sering bertanya demikian, kenapa kok pemerintah tidak memperhatikan hal ini? Nah, jawaban yang saya berikan kepada mereka, saya berkata, menurut pemahaman saya, ini juga adalah asumsi saya sendiri, ya mungkin pemerintah tidak memiliki dana untuk pembangunan jembatan ini. Ataupun pemerintah memiliki uang, tetapi jujur saja daerah kami tidak menjadi prioritas untuk pembangunan karena terlalu jauh dari kota. Apalagi ini adalah pulau kecil dan kami sedang ada di ujung Nias, yaitu Nias Barat. Dan jarang sekali pemerintah pusat memperhatikan hal ini atau mereka turun ke lapangan. Tetapi mungkin ada alasan yang lain juga yang mereka bisa katakan ketika kita mungkin bertanya kepada pemerintah. Nah, sahabat Growing Together, yang sangat luar biasanya 2 tahun yang lalu saya lewat di sana dan saya sangat senang, ikut senang sekali, dan saya percaya juga masyarakat di sekitar sana ikut senang. Karena pembangunan jembatan yang lebih kokoh sudah mulai dikerjakan. Puji Tuhan. Tetapi beberapa bulan saja mereka mengerjakan itu dan mereka sanggup menyelesaikan membangun fondasinya. Tetapi tiba-tiba dengan alasan yang kurang jelas, yang tidak jelas sampai kepada telinga masyarakat, tiba-tiba para pekerja, orang-orang yang bekerja di sana hilang begitu saja. Bukan dibawa banjir, tetapi entah kemana mereka pulang ke daerah masing-masing dan tidak melanjutkan proyek itu dengan alasan yang tidak jelas. Ini membuat masyarakat di sana, termasuk saya yang sering lewat ke sana, bahkan sering membawa orang-orang luar untuk datang melihat Nias Barat dan melayani di sana, sangat kecewa, sangat terpukul rasanya. Kok begini ya? Sepertinya kita dikasih harapan yang tidak jelas, dan pada akhirnya saya secara pribadi ikut kecewa, ikut sedih melihat keadaan ini. Saya percaya juga masyarakat di sana ikut mendoakan. Teman-teman tim yang sering ke sana juga ketika kami lewat, kami selalu mendoakan, Tuhan, kiranya Tuhan tolong pemerintah setempat atau pemerintah pusat supaya hatinya dijamah oleh-Mu dan digerakkan untuk membangun jembatan yang sangat lama dan sangat rapuh ini. Puji Tuhan ya, beberapa minggu yang lalu, ini informasi yang luar biasa yang saya terima dan lihat sendiri lewat media sosial, lewat Facebook dan YouTube. Ketika terjadi hujan deras, dan ini juga dialami oleh bagian Indonesia yang lainnya. Bahkan di Jawa ini beberapa daerah sangat banjir dan ada yang tenggelam. Bahkan di kota terjadi demikian. Hujan sangat deras dan akhirnya banjir terjadi. Dan luar biasanya ini tidak pernah terjadi seumur hidup saya, pernah mendengarkan banjir yang sedemikian besar. Sungai yang melewati bawah jembatan ini banjir dan meluap begitu besar dan akhirnya merobohkan jembatan ini. Jembatan ini
yang sudah tua dan rapuh akhirnya ambruk, jatuh dan terbawa oleh aliran sungai yang sangat deras. Nah, puji Tuhannya, ada seorang yang di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat juga. Ada seorang yang memvideokan apa yang telah terjadi. Bahkan detik-detik di mana air sungai membawa jembatan yang sudah roboh ini, dia videokan dengan baik dan dia taruh di Facebook, dia upload dan kemudian menjadi viral. Nah, saya percaya saat itu ketika sudah viral, saya melihat ada banyak orang berkomentar dan pada akhirnya sampailah ke telinga pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Dan tidak lama kemudian pemerintah provinsi turun ke lapangan, yaitu Pak Gubernur yang baru terpilih, dan dia datang dan luar biasa ada berita baik di sana. Dia mengeluarkan dana yang saya dengar sekitar 40 miliar khusus untuk pembangunan jembatan ini yang sudah pernah dibangun fondasinya dan akan segera dilanjutkan. Hal yang kedua adalah Bapak Gubernur atau pemerintah tidak hanya membantu membangun jembatan yang sudah mulai dibangun dan sudah mandek pembangunannya di waktu yang lalu, tetapi jalan yang menghubungkan Nias Barat ke Nias Pusat atau ke kota, mereka juga akan bangun. Dan saya mendengarkan sekitar 350 miliar kalau saya tidak salah dana yang akan dikucurkan oleh pemerintah provinsi. Nah, puji Tuhan, ternyata di balik ini semua ada kebaikan Tuhan. Nah, beberapa teman setelah kejadian mereka WA ke saya, mereka berkata jembatan sudah putus, kita doakannya karena masyarakat sekarang sedang bingung. Apalagi mereka yang sering melewati tempat itu untuk mereka melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka. Tetapi saya berkata dan menjawab pesan mereka. Saya berkata bahwa saya percaya di dalam segala situasi, bahkan di dalam penderitaan pun, Tuhan punya rencana dan kebaikan di sana. Sahabat Growing Together, mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Saya bacakan kembali ya. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimana mungkin ada kebaikan di dalam kejadian dan di dalam penderitaan seperti ini? Kenyataannya jembatan sudah roboh. Apa yang perlu kita lihat baik di sana? Kalau secara manusia kedagingan kita, kalau tanpa pemahaman yang benar di dalam Kristus Yesus, di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, maka sejujurnya kedagingan kita saja kita cenderung selalu cenderung melihat hal negatif daripada ada kebaikan di sana. Kita melihat penderitaan, kita melihat keputusasaan, kita melihat kekecewaan dan kita merasakannya. Tetapi dikatakan di sini bagi mereka yang mengasihinya, orang yang mengasihi Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, pikirannya akan berbeda. Lalu saya melihat dengan cerita yang saya ceritakan di sana, sebenarnya ada kebaikan Tuhan di sana. Coba kalau jembatan ini tidak rubuh dan tidak patah dan tidak dibawa oleh arus sungai yang sangat besar itu. Kalau tidak ada banjir yang besar itu, maka saya percaya mungkin tidak ada prioritas pemerintah untuk membangun hal ini. Ya mungkin mereka sudah menyediakan dananya. Dan bisa saja terjadi hal yang semula terjadi. Pembangunan akan dimulai kembali. Tetapi apakah itu akan selesai? Tetapi ketika gubernur datang yang punya urusan dengan hal ini, saya percaya ke depan ini ada titik terang yang luar biasa untuk masyarakat di sana. Saya melihat ada kebaikan Tuhan di sana. Tuhan selalu bekerja melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kita melihat hanya penderitaan yang terjadi, kita melihat bahwa ini kerusakan yang terjadi. Tetapi di balik itu semua ada kebaikan Tuhan di sana. Bahkan dia menggerakkan hati orang yang memvideo itu. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada yang memvideo itu. Yang mengambil video dan mengupload di Facebook. Saya harus memberikan apresiasi dan terima kasih yang banyak kepada orang yang telah melakukannya.
Dan setelah itu viral. Dan ini terjadi. Ada perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan bukan hanya jembatan ini lagi yang dibangun, tetapi jalan dari seluruh Nias Barat ini ke depan direncanakan akan dibangun sampai kota. Supaya sahabat Growing Together tahu, jalan di sana sangat luar biasa rusak. Seperti ada kolam ikan lele di tengah-tengah jalan. Dan saya sering menyetir mobil ke sana untuk membawa tamu-tamu dan tim saya untuk melayani Tuhan. Dan itu sangat tidak mudah. Yang saya sampaikan intinya adalah, di dalam penderitaan pun Tuhan bisa menjawab doa-doa kita semuanya. Terkadang ketika penderitaan datang, yang ada adalah keluhan, kecenderungan manusia kita yang penuh dengan keberdosaan dan kedagingan kita. Kita selalu melihat hal-hal yang negatif. Tetapi bagi Tuhan, lihat baik-baik. Tuhan punya rencana di balik itu semua. Dia membuat kita semakin dewasa. Bahkan di dalam banjir yang sangat besar pun, Dia bisa memakai itu untuk menyatakan jawaban kasih-Nya dan jawaban doa umat yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Sahabat Growing Together, saya kurang tahu apa yang menjadi keadaanmu hari ini. Adakah engkau sedang ada di dalam penderitaan dan kesulitan hidup? Saya kurang tahu apa yang menjadi pergumulan dan kesulitan hidupmu. Tapi percayalah, kesulitan penderitaan hidup, kita akan bisa mengalaminya semuanya. Semua juga manusia mengalami hal yang sama. Tetapi bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang percaya kepada Dia, selalu percaya bahwa di balik itu semua, itu adalah seizinnya. Dan Dia punya rencana yang indah bagi mereka yang mengasihinya dan dikasihinya. Selamat bertumbuh di dalam Injil Kristus. Cara pandang kita akan diubahkan ketika kita ada di dalam iman yang benar, di dalam Kristus Yesus. Semoga kita semakin bertumbuh berakar di dalam Dia. Let's grow together, serve together, and be fruitful. God bless you all.